350, tidak mengkhianatimu. Kamu takut pada suamiku? Heh, dari kapan kamu menjadi pengecut seperti ini? Bukankah dulu kamu sering menyepelekannya? Raditya mengernyit mendengar perbincangan istrinya di telepon. Saat ini, Raditya tengah mengintip Rea yang bicara di balkon kamar dengan suara berbisik. Baru saja, Raditya bangun. Dia kaget melihat Rea tidak ada di sebelahnya. Dan ternyata, Rea tengah bertelepon dengan seseorang. Aditya masih orang yang sama, walau akhir-akhir ini dia agak sedikit emosional. Aku yakin, dia akan mengerti. Tidak, pokoknya, kamu ikuti saja kata-kataku agar kita aman. Raditya mengepalkan tangan, tidak tahan lagi menahan rasa curiga dan penasarannya. Dia pun melangkah keluar dari kamar. Tenang saja, Aditya masih. Kata-kata Rea terhenti. Dia kaget saat seseorang mengambil ponsel di telinganya. Rea berbalik, nampak, Raditya berdiri di belakangnya. Aditya. Rea tersenyum kaku seraya meringis kecil. Kakakmu sudah bangun? Raditya tidak mengindahkan pertanyaan Rea dan kegagapannya. Dia menempelkan ponsel Rea ke telinganya. Siapa kamu? Tanya Raditya dengan suara dingin, pada orang yang sedang ditelepon istrinya. Namun, tidak ada jawaban. Dan tiba-tiba, sambungan telepon berakhir. Raditya menggeram, dia melihat kontak keluar istrinya. Nita AC, lagi-lagi, nomor ponsel Nita yang Raditya temukan. Semalam, setelah Rea tidur, tanpa Rea sadari, Raditya mengotak-ngatik ponselnya. Dia membaca seluruh pesan masuk dan keluar, serta mengecek riwayat panggilan ponsel istrinya. Namun, hanya nama Nita AC yang Raditya temukan di ponsel Rea. Aku hanya menelpon Nita. Aku ingin memberitahu tentang kunjungannya hari ini. Kenapa kamu menatapku begitu? Rea tidak nyaman dengan tatapan tajam Raditya padanya. Raditya menatap lekat manik hitam istrinya yang bergetar. Dia semakin yakin, ada hal yang Rea sembunyikan. Tidak biasanya Rea menghindari kontak matanya. Benarkah Nita? Lalu, kenapa dia langsung mematikan telepon? Selidik Raditya. Rea menggigit bibir sejenak, seolah sedang berpikir. Aku yakin, dia takut padamu, Aditya. Jadi, dia mematikan panggilannya. Raditya tidak percaya begitu saja. Walaupun sebelumnya, Rea sempat mengatakan kalau sikap Nita menjadi canggung padanya sejak Raditya menuduhnya akan menyakiti Rea. Benarkah? Raditya mencari kebenaran dari jawaban istrinya. Rea mengangguk kecil, wajah Rea yang tegang cukup menjawab kalau saat ini wanita itu tengah berbohong. Raditya mencengkram bahu istrinya. Rea, aku tahu kapan kamu berkata jujur dan tidak. Jangan menyembunyikan apapun dariku. Aku tidak menyembunyikan apapun Aditya. Apa yang aku sembunyikan? Rea salah tingkah. Masih terlalu pagi untuk bangun. Sebaiknya, kita tidur lagi. Tidak mau percakapannya dengan Raditya berubah menjadi perdebatan, Rea memilih pergi. Dia melangkah masuk ke dalam kamar, tanpa mengindahkan Raditya yang masih berdiri di balkon. Memang masih terlalu pagi untuk bangun, lalu kenapa kamu menelpon orang pada pagi buta seperti ini? Brak! Raditya melempar ponsel Rea, lalu melangkah masuk ke dalam kamar. Rea yang hendak menaiki tempat tidur kaget, hingga membuatnya berdiri di tempat. Raditya membalikkan tubuh istrinya seraya mencengkeram kedua bahunya. Matanya berkilat penuh amarah. Tingkah Rea yang tidak biasa mendatangkan berbagai prasangka dalam pikiran Raditya. Berbicara sembunyi-sembunyi dengan suara berbisik, tidak menjawab jujur pertanyaannya dan sikap tegang Rea saat bicara membuat Raditya yakin kalau orang yang Rea hubungi adalah seorang pria. Katakan, siapa pria yang sudah kamu hubungi? Desis Raditya. Rea menggeleng, wajahnya pucat. Dia ketakutan. Tidak ada. Aku tidak menghubungi. Kamu tidak bisa membohongiku, Rea. Aku tahu bukan Nita yang kamu hubungi, potong Raditya dengan nada membentak. Sungguh Aditya, aku benar-benar menghubungi Nita. Kata-kata Rea terhenti saat Raditya melumat bibirnya dengan kasar. Tidak ada kelembutan seperti biasanya. Yang ada malah rasa sakit. Rea meringis saat Raditya menggigit bibir bawahnya dengan keras. Dia memukul dada Raditya seraya berusaha mendorong tubuhnya. Namun, Raditya terus mempermainkan bibir Rea tanpa mempedulikan rontaannya. Dia bahkan tanpa segan menghisap darah yang keluar dari bekas gigitannya. Air mata Rea meleleh karena rasa sakitnya. Raditya terkesiap merasakan cairan dingin menyentuh wajahnya. Sesaat, dia tertegun, membuat Rea berhasil lepas darinya. Sakit, Aditya, ujar Rea seraya menyentuh bibir bawahnya yang bengkak. Dimundur beberapa langkah. Mendengar kata-kata Rea membuat Raditya kembali berang. Dia menarik tubuh Rea seraya mencengkram erat pinggangnya. Sakit, aku yang lebih sakit Rea. Raditya menatap Rea dengan amarah. Tidak ada kelembutan dalam sorot matanya. Andai aku bisa, aku akan berbuat lebih kasar padamu. Tapi,
Kata-kata Raditya terhenti. Air mata yang mengalir di wajah Rea dan ketakutan yang terlukis di wajahnya membuat Raditya tidak bisa untuk terus marah padanya. Sebaliknya, Raditya malah merasa bersalah karena sudah menyakiti istrinya. Kamu kelemahanku, Rea, hanya kamu. Raditya merenggang cengkeramannya, lalu membawa Rea ke dalam dekapannya. Sontak, tangis Rea pecah. Dia menangis tanpa membalas pelukan suaminya. Kamu membuatku takut, Aditya. Aku takut padamu, isak Rea. Raditya mengecup kepala istrinya. Hatinya pilu mendengar suara Rea yang gemetar ketakutan. Maaf, aku kehilangan kendali. Aku sungguh menghubungi Nita. Kenapa kamu tidak percaya? Maaf, lirih Raditya seraya mengeratkan pelukannya. Setelah tangis Rea reda, Raditya membawanya ke tempat tidur. Walau masih ada keraguan di hatinya, tapi Raditya sadar kalau sikapnya yang kasar sudah membuat Rea ketakutan. Masih marah? Tanya Rea seraya memainkan kancing ke meja suaminya. Raditya menggeleng, matanya menatap wajah sembab istrinya. Rea menyusupkan diri dalam pelukannya suaminya. Aku tidak suka melihatmu marah, Aditya. Kamu menakutkan. Raditya membelai kepala istrinya. Sejenak, dia terdiam. Terkadang, mungkin aku akan marah seperti ini. Aku akan kehilangan kendali. Apalagi jika kamu, Raditya diam, menelan kata-kata yang hendak keluar. Benar-benar mengkhianatiku, lanjut Raditya dalam hati. Aku apa, Aditya? Rea mendongak, menatap wajah Raditya yang terlihat datar. Namun, Rea tahu suaminya menyembunyikan banyak emosi di balik wajah datarnya. Raditya tersenyum tipis, menyembunyikan rasa kesal dan curiga yang masih bergulung dalam hatinya. Aku tidak suka, kamu bertelpon di pagi buta. Apalagi, tanpa sepengetahuanku. Tatapan Rea meredup, tangannya terulur mengusap wajah suaminya. Ditatapnya manik biru Raditya dengan lekat. Percaya padaku Aditya, aku tidak akan mengkhianatimu. Kamu satu-satunya pria dalam hatiku. Aku hanya ingin melindungimu. Rea kembali memeluk suaminya. Raditya mengernyit. Dia hendak bertanya, namun kata-kata Rea selanjutnya malah membuatnya merasa bersalah. Lagi pula, mulai sekarang aku tidak bisa menelpon lagi. Kamu merusak ponselku. Maaf. Hanya kata itu yang Raditya ucapkan di tengah rasa bersalahnya. Sekilas, Raditya melirik ponsel istrinya yang hancur berantakan di atas lantai. Aku akan menggantinya. Rea tersenyum kecil, ganti dengan yang lebih bagus, keluaran terbaru dan lebih mahal. Tentu, aku akan membelikan apapun yang kamu inginkan. Raditya mengecup kening istrinya. Rea mendongak, tatapannya bertemu dengan manik biru Raditya. Aditya, tidak ada yang lebih aku inginkan selain kamu dan anak-anak kita. Karena itu, jangan lagi marah. Rea menarik kepala Raditya, lalu melumat bibirnya. Sejenak, Raditya diam. Tidak membalas lumayan istrinya. Namun, kecupan Rea semakin menuntut. Dia pun mulai membalas Rea dengan lembut. Ark. Raditya mengerang saat tiba-tiba Rea menggigit bibirnya. Sontak, Raditya memegangi bibirnya. Sakit bukan? Bibirku juga sakit, ujar Rea seraya tertawa. Dia pun memegang bibirnya. Aku yakin, bibirku akan bengkak sampai besok. Raditya meringis. Dia mengecup bibir Rea sekilas. Maaf. Rea tergelak. Terlalu banyak kata maaf yang keluar dari mulut suaminya. Aku sudah memaafkanmu. Berhenti minta maaf. Rea beringsut, menyimpan kepala Raditya di antara dadanya, lalu membelainya. Tidurlah, aku tahu kamu masih marah padaku. Raditya memejamkan mata, tangannya melingkari pinggang istrinya dengan erat. Aku mencintaimu, Rea, ingat janji setia kita, jangan pernah mengkhianatiku. Rea tertegun. Dia menjauhkan sedikit tubuhnya. Kamu ingat dengan janji setia kita? Kamu mengingatnya Aditya, apalagi yang kamu ingat tentang kita? Raditya tidak menjawab, dia sudah tertidur pulas. Rea tertawa, lalu mengecup kepala suaminya. Aku juga mencintaimu, Aditya. 351, Buah Pertengkaran. Raditya bangun saat Rea masih terlelap. Diliriknya jam yang menunjukkan pukul 5 pagi. Karena tidak mau mengganggu tidur istrinya, Raditya pun turun dari tidur dengan sangat hati-hati. Sejenak, Radita berjongkok di samping tempat tidur. Diamatinya wajah Rea yang masih terlihat sembab. Raditya mengusap bibir istrinya yang bengkak, dia merasa bersalah. Namun, perasaannya menjadi tidak menentu kala teringat dengan percakapan istrinya dengan orang yang diteleponnya. Apa yang sebenarnya kamu sembunyikan dariku? Gumam Raditya dengan dada yang bergemuruh. Raditya memang sangat mempercayai istrinya. Namun, tidak bisa Raditya pungkiri, dirinya masih curiga. Perasaannya begitu kuat mengatakan kalau Rea tengah menyembunyikan sesuatu darinya. Maafkan aku. Raditya mengecup kening Rea, lalu pergi ke kamar mandi. Dia ingin mendinginkan hati dan kepalanya dengan air. Beberapa menit kemudian, Raditya keluar dengan rambut yang terlihat basah. Nampak, Rea yang masih terlelap.
Mengingat pertengkaran yang terjadi di jam 2 malam, Raditya yakin istrinya akan bangun sedikit siang. Setelah berpakaian, Raditya mengambil serpihan ponsel istrinya dari atas lantai, lalu beranjak pergi menuju ruang kerjanya. Selamat pagi, Tuan, sapa Nurman begitu Raditya masuk. Raditya duduk di kursinya seraya meletakkan ponsel Rea dengan sedikit kasar. Apa ada kemajuan tentang pencarian Pramono? Beberapa orang melihatnya berkeliaran di sekitar Sriwedari, lalu mereka mengejarnya sampai ke Kauman, tapi jejaknya kembali menghilang, jawab Nurman. Sialan, kemana sebenarnya pria itu? Apa dia hanya ingin mempermainkan kita saja? Desis Raditya. Dia melirik Nurman dengan tajam. Kali ini, kita melawan orang yang cerdik. Perintahkan anak buah kita untuk berhati-hati, jangan sampai mereka tertipu. Nurman membungkuk. Baik Tuan. Satu hal lagi. Raditya menarik napas. Tatapannya tertuju pada ponsel Rea. Nampak, kening Nurman mengernyit mendapati sikap Raditya yang tidak biasanya. Dia juga penasaran dengan ponsel istri majikannya yang rusak, tapi Nurman tidak berani bertanya. Rea menghubungi seorang pria di belakangku. Nurman terkesiap, hatinya berjengit, pantas saja ponsel Rea hancur berantakan. Dan untung saja, Raditya masih bisa mengontrol amarah pada istrinya. Karena setahu Nurman, Raditya paling tidak suka dikhianati. Apa Anda yakin, Tuan? Siapa tahu, Nyonya hanya menghubungi salah satu teman wanitanya saja, tanya Nurman menegaskan. Itu yang Rea katakan, dia mengobrol dengan Nita, temannya. Namun, justru itu yang membuatku semakin curiga, balas Raditya. Nurman mengernyit, maksud Anda? Jika benar, Rea berbicara dengan wanita itu, kenapa dia harus berbicara dengan berbisik-bisik? Bahkan, Rea mencuri waktu dariku. Dan lagi, cara bicaranya dengan orang yang ditelponnya terdengar sangat akrab. Berbeda dengan cara Rea mengobrol dengan teman-temannya, tutur Raditya menjelaskan. Kemudian, dia menggeser pecahan ponsel istrinya ke hadapan Nurman. Belikan satu ponsel keluaran terbaru yang paling bagus. Pilihkan warna putih. Dan lagi, selidiki semua nomor yang ada di ponsel istriku. Jangan lupa, memasang alat pelacak dan penyadap pada ponsel barunya. Baik Tuan. Nurman membungkuk. Dia mengambil ponsel milik Rea, lalu pergi keluar dari ruangan Raditya. Tak lama setelah Nurman pergi, Raditya pun beranjak keluar dari ruang kerjanya. Dia ingin membuatkan sarapan untuk istrinya sebagai permintaan maaf. Raditya membuatkan segelas susu dan sepiring omelet. Awalnya, Erlina dan Laras melarang Raditya memasuki dapur. Mereka tidak percaya Raditya bisa memasak. Tapi kenyataannya, pria itu berhasil menggoreng telur tanpa gosong sedikit pun. Oma yakin tidak ingin mencicipi omelet buatanku? Tawar Raditya. Erlina menggeleng. Oma sarapan roti saja. Sebenarnya, Erlina menyaksikan hasil masakan yang dibuat cucunya. Sudah lebih dari 24 tahun Erlina hidup dengan Raditya. Baru kali ini dia melihat cucunya menyentuh peralatan masak. Radit, Oma akan membuatkan istrimu omelet, jika tidak suka dengan omelet buatanku, tutur Erlina. Tanpa bermaksud menyinggung cucunya sedikit pun. Raditya terkekeh, paham dengan maksud neneknya. Dia berjalan mendekati Erlina yang sedang duduk, lalu sedikit membungkuk. Raditya mendekatkan sepotong kecil omelet ke mulut neneknya. Cobalah sedikit saja. Raditya memaksa Erlina membuka mulut. Mau tidak mau, wanita tua itu pun menerima suapan dari cucunya. Erlina terkesiap merasakan rasa omelet yang lezat. Lezat? Dari kapan kamu pandai memasak? Raditya tersenyum bangga. Dia mengedikkan bahunya. Entahlah, Raditya kembali menegakkan tubuhnya. Omelet ini buat Rea. Kalau Oma mau, buat saja sendiri. Tanpa mempedulikan neneknya yang sudah mengambil piring, Raditya pergi membawa baki berisi susu dan omelet buatannya. Keterlaluan, dari kapan dia menjadi pelit seperti itu, gerutu Erlina. Bibirnya tersenyum, walau wajahnya nampak sedikit kesal. Raditya membuka pintu kamar, nampak Rea yang masih tidur. Diliriknya jam yang sudah menunjukkan pukul 8 pagi. Bagun. Raditya mengecup bibir Rea setelah menyimpan baki yang dibawanya di atas nakas. Melihat Rea yang tidak bergerak, Raditya pun kembali mengecup istrinya. Bangun sayang, sudah siang. Cacing di perutmu sudah mulai berteriak. Raditya menahan tawa mendengar suara perut istrinya yang berbunyi. Sontak, wajah Rea memerah. Sebenarnya, Rea sudah bangun. Tapi sekarang, dia terpaksa pura-pura tidur. Rea malu mendengar bunyi perutnya sendiri. Bangun, kita sarapan, bisik Raditya. Apa kamu menungguku mencium bibirmu dulu, baru kamu akan bangun? Godanya. Sontak, Rea bangun seraya mendorong tubuh suaminya menjauh. Dia menutup mulutnya dengan telapak tangan. Aku belum gosok gigi Aditya. Lagi pula, bibirku masih sakit, ujar Rea dengan suara teredam. Senyum Raditya sedikit memudar, teringat perbuatannya semalam yang sudah menyakiti Rea.
Singkirkan tanganmu. Coba aku lihat bibirmu, masih bengkak atau tidak, pinta Raditya dengan nada lembut. Rea menggeleng seraya mencondongkan tubuhnya ke belakang. Aku belum gosok gigi. Tidak masalah, aku hanya ingin melihat, apa bibirmu benar-benar bengkak atau tidak. Rea menggeleng, dia berusaha menghindar, namun Raditya juga tidak menyerah. Dia mengikuti gerakan istrinya. Saking fokusnya menghindari Raditya, Rea terus mundur dan tanpa sengaja beringsut ke ujung ranjang. Ark! Rea terpekik saat tubuhnya tidak punya pijakan. Hampir saja, dia terjerembab ke bawah, tapi Raditya lebih dulu menangkap punggungnya. Sontak, tangan Rea melingkar di leher suaminya. Sejenak, tatapan mereka bertemu. Rea menahan napas saat menyadari jarak dirinya dan Raditya yang begitu dekat. Apalagi, salah satu tangan Raditya malah hinggap tepat di bagian pinggulnya. Wajah Rea pun memerah panas. Dia merasa sengatan kecil saat Raditya meremas pinggulnya. Aditya. Rea terdiam, menenangkan dadanya yang bergemuruh karena detak jantungnya yang berdegup kencang. Rasa hangat perlahan merambati tubuhnya. Rea tidak tahu apa yang terjadi pada dirinya. Tapi akhir-akhir ini, dia selalu merasa birahi setiap berdekatan dengan suaminya. Apa? Tanya Raditya setengah berbisik. Suaranya terdengar berat. Rea meneguk ludahnya. Apa kamu masih marah? Tidak, aku pikir kamu yang marah padaku. Rea menggeleng cepat. Aku tidak marah. Tatapan mata mereka semakin intens. Tidak ada kata yang terucap, namun Raditya tahu tatapan Rea mengundangnya untuk bertindak lebih. Apa bibirmu masih sakit? Rea menggeleng. Aku malu karena belum gosok gigi. Kalau itu, aku tidak peduli. Kita olahraga pagi sebelum sarapan. Raditya menarik tubuh Rea ke tengah ranjang sambil melumat bibirnya. Dia membaringkan tubuh Rea. Tatapnya tertuju pada belahan dada Rea yang sedikit terbuka. Dia mengoyak gaun tidur Rea, lalu mendekatkan wajahnya. Dia menggodaku dari tadi. Aku ingin menikmatinya sebelum bayi-bayi kita yang menikmatinya. Ark, pelan Aditya. Jangan menghisapnya terlalu keras. Raditya mendongak tanpa melepas kulumannya. Ternyata lebih nikmat meminum susu dari sumbernya. Nampaknya, aku dan bayi-bayi kita harus berbagi. Ayah, pelan Aditya. Geli. Bersambung.